Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini mahasiswa dan mahasiswi kelas Diska 24 dan Diska atau kelas Jatinunggal yang Bapak banggakan. Selamat siang atau selamat sore untuk Diska 24 dan selamat siang untuk kelas Jatinunggal yang Bapak banggakan. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada hari ini. Untuk Diska 24 ini kita pelaksanaannya menjadi 2 minggu sekali ya. Jadi 1 minggu oleh Pak Fahrul, 1 minggu oleh saya ya. Masuk juga di kelas Jatinunggal, mohon informasi, sepertinya kita juga bisa 2 minggu sekali ya. Jadi kalau minggu ini sekarang kita pembelajaran untuk minggu depan barangkali kita kosong atau mata kuliah berikutnya bisa mengisi di jam pertama yang oleh saya ya, dan minggu depannya lagi oleh saya lagi. Nah, hari ini memang karena beberapa kelas ekstensi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 April ini semuanya sekarang hampir serentak berjalan bersamaan ya, sehingga ada beberapa mata kuliah yang memang pelaksanaannya pas di jam yang sama gitu ya. Tetapi walaupun demikian tidak mengurangi substansi dari proses belajar mengajar dan capaian pembelajaran atau learning outcome yang diinginkan, baik untuk CPL prodi maupun CPL mata kuliah ataupun CPL sub mata kuliah ya. Baik, di proses pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian bisnis hari ini kita akan mencoba menuangkan penelitian yang Anda akan lakukan itu dalam sebuah proposal ya. Proposal, karena nanti ada usulan proposal penelitian ya. Bahkan nanti ada seminar proposal penelitian diseminarkan ya. Jadi dari mata kuliah semester depan di semester 8 ini ada mata kuliah skripsi yang di dalamnya ada juga seminar proposal. Skripsi ini 6 SKS yang di dalamnya ada seminar proposal sebanyak 3 SKS ya. Jadi kita akan mencoba berusaha menuangkan, karena kalau terus-terusan teoritis juga akan kebingungan. Jadi saya harap pada mulai pembelajaran saat ini ke depan Anda sudah mampu menuangkan dalam untuk proposal. Artinya Anda sudah menyiapkan sebuah riset penelitian, silahkan konsentrasinya atau topik dan fokus atau topiknya lebih tepatnya ya, mau di manajemen SDM, mau di manajemen pemasaran, mau di manajemen keuangan, silahkan, atau mau di manajemen strategi juga silahkan, mau di manajemen koperasi juga sebetulnya silahkan. Jadi kita tidak mengekang keinginan dari riset Anda, walaupun sebetulnya di prodi kita ada 4 konsentrasi ya. Ada ekonomi syariah, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM ya gitu. Nah, sebelum kita mampu membuatkan proposal, apa yang harus disiapkan dalam tahap-tahap melakukan penelitian ya. Jadi yang pertama, penelitian itu ada model penelitian kualitatif, ada kuantitatif ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Tetapi mau kualitatif mau kuantitatif ataupun mix method ataupun mungkin juga pemodelan, tetapi seukuran setingkat sarjana saya kira hanya kualitatif dan kuantitatif saja ya. Mix method pun bukan tidak disarankan, tetapi mudah-mudahan nanti itu lanjutan di level 8 di program magister ya, dikenalkan.
sebetulnya bukan salah, tidak ada yang salah, tetapi untuk capaian pembelajaran learning outcome sarjana ukuran level 6 menurut SNDT, saya kira untuk kualitatif, metodologi penelitian kualitatif dengan kuantitatif juga sudah cukup ya, walaupun di beberapa sudah memperkenalkan dengan mixed method ya. Itu bisa kualitatif kuantitatif, bisa kuantitatif kualitatif. Tetapi sekali lagi yang kita coba di Fakultas Ekonomi Bisnis adalah dua model penelitian ya, satu kualitatif, Anda juga boleh menggunakan metodologi penelitian kuantitatif ya, begitu. Baik kualitatif maupun kuantitatif ataupun mixed method ataupun pemodelan ya, itu semuanya juga proses riset ya. Apa saja yang harus dilakukan tahapan-tahapannya dalam penelitian ini? Yang pertama, menetapkan topik dan bidang kajian yang akan diteliti ya, gitu. Nah, alangkah lebih baiknya dalam menetapkan topik, jadi kayak tadi ya, Anda konsentrasinya MSDM, berarti topik dan bidang kajiannya yang diteliti berarti di otoritas manajemen SDM gitu ya, dari mulai ya paling tidak di fungsi-fungsi MSDM-nya gitu. Dari fungsi yang pertama misalkan pengadaan tenaga kerja, sub dimensinya dari pengadaan tenaga kerja itu ada perencanaan tenaga kerja kan, kemudian juga ada job analisis, ada rekrutmen, kemudian ada placement, kemudian ada job orientasi, kemudian juga ada di pemeliharaan tenaga kerja, misalkan ada diklat, pendidikan dan pelatihan, kemudian sistem balas jasa atau kompensasi, ya, kemudian job komunikasi, kemudian juga di fungsi-fungsi yang lainnya ya, ada seperti disiplin, kemudian konseling, kemudian juga motivasi, kemudian juga kompetensi, banyak ya, kepemimpinan, itu ranah-ranahnya otoritas di bidang kajian konsentrasi manajemen SDM. Kemudian jika Anda memang menetapkan topik dan bidang kajian di manajemen pemasaran, bisa saja kan yang berhubungan dengan segmenting, targeting, positioning, kemudian juga di mix marketing mix juga, misalkan di product, place, kemudian juga promotion dan price gitu ya. Price harga, kemudian produk, place, kemudian promotion juga silahkan ya. Misalkan kalau memang mau kuantitatif X, Y gitu ya, hubungan kausal saat satu arah ya, jadi dari X ke Y, X-nya variabel independen, Y-nya variabel dependen yang terikat ya. Itu misalnya pengaruh promosi, atau mau dimensi-dimensi dari promosi itu dijadikan variabel, misalkan dari promosi itu kan ada advertising, personal selling, kemudian sales promotion, publikasi. Nah, misalkan tidak pengaruh advertising, tidak pengaruh promosi terhadap penjualan misalkan, tetapi pengaruh advertising langsung ke iklan atau ke sales promotionnya terhadap penjualan, ya bisa saja seperti itu. Atau service pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ya itu juga silahkan ya, itu model kuantitatif, metode kausal, model kausal dan satu arah ya. Ada yang dua arah tetapi itu tidak dilakukan di Fakultas Ekonomi Bisnis. Dua arah itu jadi antara variabel independen dan dependen itu kadang-kadang independen jadi dependen, dependen jadi independen gitu. Tapi itu tidak, yang kita lakukan adalah di kuantitatif itu satu arah X ke Y. Apakah boleh X, Y ke Z? Misalkan pengaruh rekrutmen terhadap penempatan kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan. Jadi variabel X-nya rekrutmen, variabel Y-nya penempatan kerja,
dan implikasinya terhadap Z-nya kinerja karyawan. Nah, itu X, Y, Z. Boleh silahkan kalau memang Anda mampu. Tapi untuk ukuran sarjana sebetulnya X ke Y saja itu sudah cukup ya, karena level kita cukup sampai di situ juga. Tetapi kalau nanti magister Anda levelnya 8 itu, secara SNDT itu level 8, sudah jangan XY lagi gitu. Kalau kuantitatif itu berarti Anda masih ada di level 8. Maksudnya bukan, oh berarti bedanya sarjana dengan magister itu, di magister mah tesis itu lebih dari 2 variabel gitu ya untuk kuantitatif. Bukan begitu, sebetulnya karena levelnya itu 8, jadi kemampuan menganalisis, memahami, kemudian menganalisisnya itu lebih dalam, lebih luas, maka harus diperbanyak gitu, ukuran variabelnya, gitu, seperti itu. Dan yang ukuran sarjana pun kalau mau mengambil X-nya lebih dari 1, misalkan tadi pengaruh rekrutmen dan job analisis terhadap placement, serta implikasinya terhadap kinerja karyawan, misalkan X1 dan X2 terhadap Y placement, dan implikasinya terhadap Z kinerja karyawan. Jadi ada 4 variabel. Ya itu boleh-boleh saja, tidak masalah secara riset ya. Cuma tadi saya mengatakan ibarat kelas usia SD dengan MTS dengan SMA ya itu udah berbeda. Jadi kalau belajar matematika, kalau MTS sudah belajar apa, SD belajar apa gitu. Jadi levelnya berbeda. Jadi untuk ukuran sarjana itu nanti bidang kajiannya ya tadi ya, mangga mau di manajemen SDM, pemasaran, keuangan, misalkan struktur modal ya, atau mungkin pengaruh net performance loan, tingkat kemacetan terhadap rentabilitas misalkan, itu silahkan kalau mau diambil juga, atau misalkan capital adequacy ratio terhadap likuiditas misalkan X ke Y, silahkan. Itu bidang kajian di manajemen keuangan. Bisa juga di manajemen strategi. Ya, silahkan saja, misalkan walaupun memang di kita tidak ada konsentrasi itu, tidak menyiapkan, tetapi jika memang mahasiswa mau melakukan riset di bidang kajian manajemen strategi, ya monggo. Termasuk di bidang kajian manajemen koperasi, misalkan pengaruh pelayanan pengurus terhadap kepuasan anggota, ya, itu bidang kajian antara manajemen pemasaran, tetapi manajemen pemasaran koperasinya. Itu silahkan ya. Jadi mulai sekarang kita sudah tidak lagi belajar teori-teorian ya, karena itu sebetulnya apalagi zaman sekarang sudah canggih. Jadi proses pembelajaran bisa Anda lakukan melalui virtual, internet, dan lain sebagainya ya. Jadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini harus mampu menuangkan riset Anda paling tidak minimal dalam bentuk proposal 3 bab ya, 3 bab. Nah, tahap-tahapnya sebelum melakukan penelitian, Anda tentukan dulu topiknya, bidang kajiannya, bidang kajian. Misalkan Pak Agus Bojes nih, Pak Agus Sobarna, misalkan bidang kajiannya manajemen keuangan. Misalkan mau menetapkan topik tentang funding, misalnya, atau mau pemasaran, misalkan pengaruh advertising dan publikasi dan sales promotion terhadap peningkatan funding simpanan atau funding deposito, ya itu bisa bidang kajian manajemen pemasaran. Atau mau dibawa ke bidang kajian manajemen keuangan, misalkan struktur modal ya, atau mungkin pengaruh pemberian kredit
outstanding dan NPL X1, X2, X3 terhadap rentabilitas misal studi empiris pada karena ini kasusnya pada BPR Wahana Sentra Arta misalkan, itu boleh silakan. Kemudian di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk lokus ya objek itu tidak boleh di lembaga-lembaga pemerintahan dan layanan ya, karena ilmu manajemen yang kita pelajari adalah manajemen perusahaan. Jadi lokus objek penelitiannya itu harus di lembaga-lembaga swasta yang sifatnya profit oriented gitu ya. Jadi mohon Pak Oha dan teman-teman, Pak Bu Cici yang di pemerintahan di kelas Jatinunggal untuk tidak melakukan topik dan bidang kajian ini dengan lokus di lembaga-lembaga pemerintahan ya. Karena kita fokus di Fakultas Ekonomi Bisnis Unsab ini untuk prodi manajemen, kita manajemen perusahaan, sehingga objek-objeknya disarankan di perusahaan yang sifatnya profit oriented. Begitu ya, sudah cukup jelas saya kira. Saya mengingatkan kembali saja. Nah, misalnya Pak Oha di situ di sebuah CV, misalkan apa ya, Majalengka ini banyak sekali tentang furnitur. Misalkan ada CV tentang pembuatan lemari mebeler gitu ya. Nah, misalkan Anda mau bidang kajian pemasaran gitu kan. Misalkan pengaruh bauran produk terhadap kualitas produk serta implikasinya terhadap penjualan. Wah, itu X, Y, Z ya. Nah, atau bisa juga misalkan strategi atau bauran harga terhadap tingkat penjualan. Nah, studi empiris pada perusahaan mebeler A, B, C misalkan gitu. Itu silahkan. Berarti itu topiknya tentang pricing dan penjualan. Nah, bidang kajiannya manajemen pemasaran. Nah, bisa jadi misalkan Bu Cici harus keluar ya dari tempat kerja Anda di pemerintahan daerah ya. Jadi harus yang profit oriented. Misalkan ada CV yang di wilayah Jatinunggal itu yang membidangi tentang konveksi, misalkan ada CV konveksi. Nah, di situ Anda meneliti dengan topik misalkan SDM-nya, misalkan rekrutmennya, pengaruh rekrutmen terhadap placement atau bisa jadi tadi rekrutmen terhadap placement. Bisa juga mau ngambil misalkan kompensasinya, boleh silahkan. Kompensasi terhadap kinerja karyawan pada CV konveksi ABC gitu misalkan. Nah, itu bidang kajiannya MSDM. Bisa jadi juga misalkan Anda di Diskar 24 ini banyak yang di bank ya. Misalkan Bu Desti yang di BPR Citradana, misalkan Anda menganalisis dengan taufik di bidang kajian MSDM pengaruh diklat terhadap kinerja karyawan misalkan. Silahkan itu kuantitatif. Boleh juga nanti mau dibawa ke kualitatif ya. Cuma mau kuantitatif mau kualitatif menentukan topik dan bidang kajian seperti ini. Kemudian ada research question ya, merumuskan masalah. Nah, jadi topik dan bidang kajian itu harus berangkat dari gambaran umum atau fenomena yang terjadi, kemudian dikuatkan dengan landasan normatif, ada dasar-dasarnya. Misalkan secara gambaran umum, kok kinerja perbankan dari sisi tingkat kemacetan dan formal loan kok terus meningkat ya gitu. Ini ada fenomena apa nih? Nah, gitu ya gambaran umumnya. Nah, kemudian dikuatkan dengan landasan normatif, bisa undang-undang, bisa peraturan perbankan, misalkan keputusan
keputusan BI misalkan yang menetapkan bahwa tingkat likuiditas, tingkat NPL maksimal harus sekian gitu ya. Nah, jadi ada gap antara apa yang dinormatif seharusnya di undang-undang, di permen, di keputusan, pokoknya normatif itu, tapi realisasinya tidak seperti yang ada di normatif, itu ada gap. Nah, itu permasalahan yang disebut dengan reset question gitu ya. Nah, kemudian nanti juga dikuatkan dengan selain landasan normatif, dengan landasan teoritis. Jadi Anda cari juga, tadi Anda sudah ada gap nih fenomenanya, NPL meningkat misalnya ya, hampir di setiap bulan meningkat. Sementara secara normatif undang-undang mengatakan bla 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 pasal sekian ini. Kemudian landasan teoritis menurut misalkan Bambang Rianto dikatakan bahwa salah satu bank yang disebut sehat adalah yang net performance loan-nya tidak lebih dari sekian atau bla bla bla. Jadi landasan teoritisnya berupa pernyataan, bukan NPL adalah, bukan ya, merupakan pernyataan-pernyataan dari seorang pakar ya, dari buku biasanya atau dari penelitian orang lain juga bisa, tapi jangan terlalu banyak, kuatnya dari buku yang menyatakan bahwa gambaran umum yang kita research question kita gambarkan, kemudian kita kaitkan dengan landasan normatif, undang-undang, peraturan-peraturan, kemudian muncul ada gap, dikuatkan dengan landasan teoritis berupa pernyataan-pernyataan para ahli, kemudian juga diikuti juga dengan landasan empiris. Jadi tadi ada gambaran umum, dikuatkan dengan landasan normatif, dikuatkan dengan landasan teoritis, kemudian landasan empirisnya. Misalkan Anda menampilkan beberapa landasan empiris berupa kinerja NPL di lokus tersebut yang semakin bermasalah gitu. Maksudnya yang semakin yang harus diberikan solusinya gitu, harus diteliti dan diberikan solusinya. Dalam arti berarti NPL-nya terus meningkat, yang macet terus meningkat, terus banyak gitu. Nah, jadi gambaran umum tentang fenomena yang terjadi. Kalau tadi berarti bidang kajiannya manajemen keuangan. Coba kita ilustrasikan dengan maksud dari research question ini untuk bidang kajian MSDM misalkan. Misalkan di era globalisasi dewasa ini perkembangan semakin pesat. Kemudian bla 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 dan akan pentingnya SDM sehingga perusahaan menjadikan bahwa human capital itu sebagai hal yang paling penting karena bisa meningkatkan kinerja perusahaan, kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Nah, tapi akhir-akhir ini misalkan beberapa kasus di perusahaan ini adalah menurun. Itu fenomena yang kita gambarkan terjadi. Misalkan kita ambil tentang knowledge saja ya, knowledge management ya. Nah, nanti kuatkan dengan landasan teori, landasan normatifnya berkaitan juga dengan lokus. Kalau lokusnya di perbankan misalkan pengaruh knowledge management terhadap kinerja karyawan pada BPR Wahana Sentra Arta gitu kan. Berarti di situ harus muncul fenomena gambaran umum tentang kinerja yang mulai semakin intinya ada gap, ada perbedaan antara harapan dengan realisasi gitu. Dan harapan tersebut di gap itu cenderung tidak terrealisasi gitu. Nah, kemudian kaitkan juga dengan landasan normatif, padahal secara normatif undang-undang mengatakan mestinya begini gitu. Peraturan mengatakan begini. Terus menurut para ahli juga sebetulnya kalau seperti ini begini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan landasan teoritis gitu. Kemudian nanti di akhir biasanya dikuatkan dengan landasan empiris. Misalkan kalau di kualitatif hasil FGD, hasil SWOT analisis, kalau di kuantitatif bisa saja data itu sudah berupa data primer ataupun sekunder ya. Kalau lokusnya misalkan di bursa efek misalkan yang terdaftar di
BEI misalkan gitu ya, Bursa Efek Indonesia misalkan, itu kan sudah kita tinggal analisis. Tapi bisa juga kita belum ada data tersebut ya, kita berarti empirisnya harus melakukan pra penelitian dengan cara menyebar sebuah beberapa kuesioner tentang isu dan fenomena tadi gitu, yang hasilnya mungkin saja berada di kategori, kalau di skala Likert itu ada di antara 1 sampai 3 gitu. Sehingga dasar itulah yang menjadi empiris bahwa hasil penelitian penelitian yang peneliti lakukan ternyata kalau memang topiknya tentang rekrutmen atau topiknya tentang kompensasi, ya berarti di situ tentang kompensasi. Ada ketidakpuasan tentang kompensasi. Jadi nomor 1, nomor 3, jarang diisi 4, 5. Itu sebagai dasar landasan empiris. Gitu. Ya memang lebih detailnya Anda harus praktek saja. Jangan takut salah, justru dari salah itulah kita akan jadi paham gitu. Jadi yang di bab 1 nanti di latar belakang masalahnya itu harus memenuhi topik itu, tadi ada research question, gambaran umum ya, fenomena yang terjadi, ada gap antara harapan dan realisasi, di mana realisasinya cenderung negatif daripada harapan. Jadi harapannya kurang terrealisasi gitu. Kemudian kuatkan dengan landasan normatif, cari perundang-undangan, permen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya, dan diusahakan yang terbaru. Jadi maksud saya begini, jika undang-undang itu tahun 90-an, sementara untuk kasus dan topik itu ternyata ada undang-undang terbaru, ya pakai yang terbaru. Tapi kalau memang belum ada yang terbaru, misalkan Undang-Undang Perkoperasian itu tahun nomor 25 tahun 92. Ya walaupun dari tahun 92 udah lama ya, karena belum ada yang terbaru gitu. Tapi untuk permen, Kepmennya kan banyak yang terbaru gitu. Jadi harus mencantumkan landasan normatif itu untuk peraturan perundang-undangan itu yang terupdate ya gitu. Kemudian kuatkan juga dengan landasan teoritis. Sama landasan teoritis juga, jangan mengambil pernyataan-pernyataan dari para pakar yang sudah lama, misalkan tahun 1970. Jangan ya, karena bukan berarti salah, karena perubahan perkembangan ilmu dan teknologi itu kan berkembang pesat. Jadi maksud kita harus yang terbaru supaya yang terupdate dengan perkembangan terupdate. Bukan pula menyepelekan para pakar yang sudah jadul, sudah lama, bukan. Cuma hari ini perkembangan di luar sana itu begitu pesat, terutama tentang kajian MSDM dan kajian pemasaran. Kan di luar sana dulu kita belajar pemasaran masih belum, ya ilmu pemasaran adalah begini-begini. Sekarang kan udah digital, e-commerce. Jadi kalau kita pakai referensi landasan teoritis yang lama, itu khawatir tidak menyesuaikan dengan yang sekarang. Makanya itu maksimal 10 tahun ke belakang ya. Jadi kalau hari ini 2021, Anda maksimal boleh membawa landasan teoritis itu dari para pakar itu yang 2011 ke sini, 2011, 2012, 2010, 2009 jangan dulu dipakai ya, begitu. Itu ya. Kemudian membangun kerangka pikir. Membangun kerangka pikir. Jadi setelah muncul landasan empiris, kemudian dikaji tadi ada landasan normatif, ada landasan teoritisnya. Nanti di situ juga akan muncul sebuah kerangka bahwa menurut pendapat Anu dalam buku Anu, halaman Anu, di situ dikatakan bahwa yang namanya kinerja misalkan dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasi kepemimpinan. Ada yang mengatakan misalkan begitu. Ini juga sebagai sebuah kerangka yang mengaitkan, karena penelitian kita kan penelitian terapan. Nah, jadi kita ingin membuktikan. Nah, sehingga hipotesis yang dibangun adalah diduga ada pengaruh antara X ke Y, karena tadi juga secara kerangka sudah ada beberapa teori pendapat yang mengatakan seperti itu ya, sehingga walaupun hipotesis kan masih sifatnya
generalisasi yang harus dibuktikan kebenarannya ya. Jadi semacam jawaban sementara ya gitu, baru dugaan. Nah, sebetulnya hasilnya nanti ya di bab 4 kita buktikan gitu. Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu ya gitu. Jadi ada teori dari beberapa pakar, kemudian hasil penelitian terdahulu. Nah, untuk membawa hasil penelitian terdahulu juga hati-hati, jangan asal membawa hasil penelitian. Harus yang relevan dengan kita ya, harus yang relevan dengan kita. Ya, terlepas Pak persis sama variabel X dan Y-nya, ya sebetulnya nggak apa-apa ya. Walaupun sih di situ akan rentang dengan kopas ya, plagiarisme, tentang nanti Turnitin akan membaca karena Anda bisa saja terutama bab 2-nya memindahkan copy paste gitu ya, karena baik variabel X maupun variabel Y persis sama gitu. Nah, diusahakan jangan seperti itu ya, gitu, karena Anda akan terkena plagiarisme. Sebenarnya kalau untuk hasil penelitian terdahulu itu tidak salah ya, persis sama variabel pun kan lokusnya berbeda. Mereka mungkin di BRI cabang Malang, kita misalkan di BPR Citradana atau BPR HIK Parahyangan misalkan, HIK Syariah Parahyangan cabang Sumedang misalkan, kan beda lokusnya, sehingga permasalahan research question kemudian yang lain-lainnya juga dan hasilnya belum tentu sama gitu, walaupun sama variabel. Cuma memang dengan sama variabel itu besar kemungkinan mahasiswa itu akan menyamakan persis gitu ya kajian-kajian teorinya atau kajian pustakanya gitu. Hati-hati saja jangan terlalu persis copy paste ya, karena akan terjebak di plagiarisme dan Anda terancam untuk plagiarisme. Ya, caranya salah satu harus mengutip dari penelitian itu gitu. Jadi dikutip si penelitinya saja gitu. Misalkan Anda mengutip kalimat ini dalam bla 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 bla. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Anda tidak termasuk plagiarisme karena kalimat itu kita kutip dan kita menyebutkan namanya. Atau sebetulnya Anda bisa melakukan semacam parafrase. Jadi Anda baca substansi makna, Anda kalimatnya perbaiki dengan kata dan kalimat Anda sendiri gitu. Tapi maknanya hampir sama dengan apa yang Anda baca. Begitu bisa jadi itu hal, walaupun sebenarnya ya itu proses pembelajaran sih gitu. Nah, kemudian selanjutnya menyusun metodologi penelitian. Nah, biasanya ini di bab 3 nanti, dan untuk membangun kerangka pikir, hipotesis, kemudian berdasarkan teori dan hasil penelitian untuk di bab 2 ya, di proposal itu. Kemudian menetapkan topik dan bidang kajian yang akan diteliti, berikut merumuskan masalah, kemudian nanti ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat dan kegunaan itu untuk bab 1. Yang poin 3 itu teori kajian pustaka ya yang berhubungan dengan variabel yang Anda teliti, kemudian kerangka pikir, hipotesis, hasil penelitian terdahulu itu di bab 2. Nah, selanjutnya menyusun metodologi penelitian. Jadi di metodologi tentang desain penelitian ya, kemudian teknik pengumpulan data gitu ya, kemudian juga uji validitas, reliabilitas, kemudian teknik analisis data ya. Anda menggunakan misalkan regresi atau misalkan koefisien determinasi, kemudian untuk uji hipotesisnya apa Anda menggunakan uji T atau bahkan uji F kalau memang variabel X-nya, variabel independennya lebih daripada 1 ya gitu. Nah, untuk teori-teorinya saya kira sekarang sudah banyak ya buku-buku, kemudian juga tutorial-tutorial. Jadi yang ingin kita akan coba lakukan adalah di semester ini adalah bagaimana Anda dipaksa untuk diceburkan atau dilemparkan ke dalam sebuah lautan. Walaupun bisa atau tidak bisa berenang, jadi dipaksa harus membuatkan sebuah proposal penelitian ya sekarang. Jadi ada yang ngerti, ada yang tidak, buat saja dulu karena kalau tidak demikian nanti tetap tidak bisa ya gitu, dan tidak akan mau memulai. Nah, sehingga
Selepas materi ini, tolong Anda mulai research question ya, observasi ya ke beberapa lokus atau objek penelitian yang nanti akan menjadi bidikan Anda teliti, kemudian bisa observasi di situ, bisa juga melakukan pra penelitian menyangkut bidang kajian dan topik yang akan Anda teliti. Silahkan mau bidang kajian MSDM, mau pemasaran, mau keuangan, enggak ya, silahkan. Kita tidak pernah mengarahkan ke satu bidang kajian, tidak, enggak. Yang penting apa yang Anda teliti itu bisa bermanfaat buat lokus, bisa bermanfaat buat penambahan kemampuan, wawasan, dan kompetensi Anda di tempat pekerjaan Anda, karena rata-rata kelas ekstensi di SKIP 24 dan kelas Jatinunggal ini sudah pada bekerja ya, jadi silahkan. Kemudian cari referensi buku-bukunya ya untuk Anda bahan penuangan di bab 2 ya, di bab 2, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Anda boleh benchmark kepada skripsi, boleh dari UI, dari ITB, dari Unpad, boleh enggak, silahkan ya. Itu yang penting Anda sekarang itu semuanya ibaratnya diceburin paksa ke lautan atau ke kolam ya. Yang bisa berenang atau tidak bisa berenang itu nanti akan mengetahui tentang kesulitan bagaimana cara berenang gitu. Jadi di sini dipaksa semua belajar untuk membuatkan proposal. Karena kalau tidak demikian hampir semuanya juga bermalas-malasan dan tidak akan mau mencoba gitu ya. Jadi setelah materi ini Anda simak, Anda harus melakukan semacam observasi. Kalau untuk kualitatif bahkan melakukan pra penelitian ya. Kalau observasi silahkan, mau yang dari keuangan Anda minta membaca ya, baik dari internet, karena ada banyak data-data untuk bidang kajian keuangan itu di internet ya. Misalkan di internet itu terutama di Bursa Efek Jakarta Indonesia ya, di situ ada perusahaan Sampurna, ada BRI, kemudian yang lainnya itu ada data keuangan per tahunnya ada, sehingga data itu bersifat sekunder kan. Jadi Anda tahu data itu tetapi tidak langsung dari BRI-nya, tidak langsung dari PT Sempurnanya, Anda mengambil dari internet. Nah, itu yang disebut dengan data sekunder. Bisa juga Anda mengambil berupa data primer, artinya saat berkunjung ke BRI cabang Sumedang, Anda meminta dan diberikan langsung data laporan keuangan per tahunnya, itu data primer. Tapi saya rasa sangat jarang ya, kalau kita datang langsung kita diberikan, entah itu privasi, nggak tahu itu juga mungkin karena mengganggu mungkin atau lain sebagainya, jarang ya gitu. Nah, pada saat kita tidak diberikan data primer, data sekunder pun tidak ada, kita jangan lantas mengeluh dan pulang lagi ke kampus, Pak, kita nggak diberikan datanya. Pinter-pinter kita aja, kita melakukan pra penelitian dengan cara menyebar kuesioner, terutama untuk bidang pemasaran dan MSDM. Saya kira jangan putus harapan kita tidak diberikan data-data oleh pihak HRD atau pihak perusahaan. Kita coba saja dengan beberapa pertanyaan, tentu saja yang berhubungan dengan topik dan bidang kajian yang akan kita teliti. Misalkan bidang kajiannya MSDM, topiknya misalkan tentang diklat terhadap kinerja. Anda buat saja beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan variabel diklat, misalkan berapa kali, apakah Anda diberikan kesempatan untuk diklat, kemudian pilihan ABC-nya, kemudian apakah diklat Anda sangat menunjang, diberikan saja pertanyaan-pertanyaan 10-10. Nanti Anda sharekan berupa Google Form ke WA, minta WA daftar pekerjanya gitu. Nah, nanti para pekerjanya akan mengisi. Biasanya yang dimaksud dengan gap itu, masalah, itu antara harapan dengan realisasi terjadi perbedaan. Dan di realisasinya cenderung tidak tercapai harapan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan merumuskan permasalahan. Nah, jadi kalau tidak ada permasalahan ya jangan kita teliti, karena kan di pertemuan awal penelitian itu pada dasarnya untuk
menyelesaikan permasalahan dengan solusi gitu. Nah, jika tidak ada permasalahan ya kita jangan teliti gitu, cari lagi karena memang riset itu berangkat dari ini riset question gitu ya, riset question. Nah, setelah kita dapat ternyata oh iya benar diklatnya ini jelek gitu ya. Kalau di skala Likert dia pasti banyak jawabnya di 1 sampai 3, jarang ada 4 dan 5. Kemudian kinerjanya pun sama nih, 1 sampai 3. Nah, ini kan Anda olah dan inilah yang bisa menjadi sebagai landasan empiris tadi. Kan tadi saya bilang ada gambaran umum, ada landasan normatif, ada landasan teoritis, ada landasan empiris. Nah, landasan empiris ini bisa menjadi sebuah dasar untuk proses penelitian gitu. Seperti itu. Intinya coba aja dulu karena pusing. Bagi teman yang bisa menangkap mungkin langsung paham. Tapi bagi teman yang kurang paham, benchmark aja kepada kripsi-kripsi yang lain gitu ya. Kemudian Anda berusaha pahami, Anda baca, Anda berusaha pahami. Kemudian paling tidak kalaupun nggak paham kita model ATM lah, amati, tiru dan modifikasi. Nah, kemudian Anda diskusikan. Mudah-mudahan nanti dari memulai ini Anda bisa jadi paham gitu ya. Dan nanti pada saat Anda sudah membuatkan proposal 3 bab, Anda di pertemuan ke-9 atau ke-10, 11, 12, 13, 14 harus dipresentasikan. Nah, maksud saya bukan menyiksa ataupun mengada-ngada, supaya saat nanti semester 8 Anda punya gambaran dan Anda punya persiapan. Bahkan jika saat proposal itu nanti di mata kuliah ini Anda seminarkan dan sudah diberikan masukan-masukan dan Anda sempurna, ya artinya sudah mendekati ke arah benar, paling tidak Anda sudah punya bekal. Semester 8 itu Anda sudah tinggal running aja dengan proposal 3 bab itu yang sudah Anda buatkan dan Anda siap seminar. Dan seminarnya sudah ada gambaran karena di mata kuliah ini di pertemuan ke-10 mungkin atau ke-11, 12, 13, 14 masing-masing mahasiswa harus mempresentasikan dan membuatkan sebuah PPT-nya, PowerPoint-nya ya dari mulai judul ya, kemudian nama Anda mahasiswa, di bawahnya fakultas, slide pertama. Slide kedua gambaran umum, bla 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 bla, jelasin. Slide ketiga landasan normatif, landasan ini sehingga saya tertarik meneliti ini gitu ya. Kemudian tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian bab 2 tinjauan, grand teorinya apa, middle teorinya apa, apply teorinya. Nah, grand teori ini yang berhubungan dengan ilmu kita, manajemen ya, prodi kita manajemen. Itu grand teori manajemen, mungkin juga perilaku organisasi ya. Nah, middle teorinya, kalau Anda bidang kajiannya MSDM berarti manajemen SDM. Nah, menurut siapa nih? Anwar Prabu Mangkunegara, Malayu Hasibuan tahun 2000 sekian gitu. Kemudian, nah itu merupakan kerangka berpikir atau paradigma penelitian. Kemudian tadi grand teorinya manajemen dan perilaku organisasi. Anda jabarkan manajemennya dari siapa nih? Apa dari misalkan Griffin atau apalah gitu ya gitu. Kemudian perilaku organisasinya dari siapa? Referensi bukunya yang terbaru ya. Kemudian middle teorinya tadi kalau manajemen keuangan ya manajemen keuangan misalnya dari Bambang Rianto 2017 misalkan, 2010 ke sana 2009 jangan dipakai gitu. Kemudian apply teorinya itu berhubungan dengan variabel kita. Jadi kalau variabel kita misalkan kajiannya bidang SDM, apply variabelnya tentang tadi diklat ya. Nah, diklat menurut siapa? Kinerja karyawan menurut misalnya Malayu Hasibuan, kemudian Anwar Prabu Mangkunegara, kemudian juga misalkan yaitu tentang MSDM yang berhubungan dengan kinerja. Nah, itu ya di bab 2. Kemudian di bab 3 metodologinya misalkan desain penelitian, misalkan kemudian juga paradigma, bukan paradigma ya,
apa tuh operasional variabel, kemudian juga uji validitas, uji reliabilitas, kemudian yang lainnya silahkan. Biasanya di penelitian bisnis yang anak-anak mahasiswa FTB Unsha banyak pakai adalah dari Profesor Sugiono ya, Sugiono, yaitu ada penelitian bisnis ya, metodologi penelitian bisnis. Nah ini 3 bab ini harus sudah Anda buatkan. Jadi mulai besok Anda lakukan observasi, pra penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian Anda menuangkan ke dalam sebuah penelitian dari mulai bab 1, bab 2, dan bab 3, dan Anda siapkan PPT-nya dan siap Anda presentasikan. Jadi yang poin 5, pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, menyajikan hasil penelitian, melakukan ini mungkin nanti di bab 4 ya. Di bab 4. Jadi bab nomor tahap penelitian 1 dan 2 ini berhubungan untuk di bab 1. Poin nomor 3 ini berhubungan dengan bab 2. Poin 4 berhubungan nanti dengan bab 3 dalam proposal. Sementara tahap 5, 6, 7 yang ada di slide ini nanti melakukan pengumpulan data, realisasinya itu setelah proposal ini disetujui. Kemudian Anda lanjut, nah disinilah Anda lakukan pengumpulan data, penganalisis, mengolah, menganalisis, menyajikan hasil penelitian di bab 4. Ya, begitu ya. Dan paling tidak sekarang sudah mampu menyiapkan dalam sebuah proposal penelitian. Jadi sekali lagi mulai besok setelah Anda menyimak materi ini, Anda harus observasi, memilih lokus, tempat penelitian, praobservasi, silahkan di situ dengan merumuskan research question berupa pertanyaan-pertanyaan ya gitu, questionnaire, bisa juga untuk keuangan bisa data sekunder ya di internet juga bisa. Misalkan analisis likuiditas dan solvabilitas terhadap eksistensi atau terhadap nilai perusahaan studi kasus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2021. Nah, itu kan datanya Anda nggak datang ke setiap perusahaan, kan Anda cukup searching di internet, di Bursa Efek, dan Anda lihat sendiri di situ data-datanya sudah ada. Itu data sekunder. Anda tinggal olah saja. Dan biasanya dalam operasional variabel data tersebut disebut dengan data rasio ya ataupun interval gitu. Tidak berbentuk data ordinal ya. Karena itu berbentuk angka-angka data-data ya. Tapi bagi teman-teman yang sifatnya apalagi tidak diberikan data itu saat Anda observasi, ya bisa saja melakukan wawancara, interview, kemudian FGD ya, focus group discussion, kemudian hasil SWOT analisis untuk yang kualitatif, kemudian melakukan pra penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan awal, dan nanti Anda olah, oh ternyata misalkan dari pertanyaan itu ternyata kinerjanya karyawan ini kurang baik ya gitu. Kemudian diakibatkan bisa saja ya dalam bidang kajian MSDM itu topik yang Anda ininya tidak hanya motivasi misalkan dengan kinerja, tapi Anda juga melempar ke kepemimpinan dan yang lain sebagainya. Nanti kita cari saja dari hasil pra penelitian pertanyaan yang Anda lempar tadi, besaran mana nih gap-nya, permasalahannya. Apa tadi kinerja yang mengurang itu dengan kepemimpinan yang juga kurang baik. Nah, sehingga kita bisa memilih mana saja, apa kepemimpinan terhadap kinerja, atau kalau memang kinerja yang jelek hasil pra penelitian itu dengan kompetensi, misalkan kompetensi yang kurang baik, ya mungkin X-nya jadi kompetensi, bukan kepemimpinan atau motivasi. Kalau dua-duanya jelek, bisa saja dua-duanya diambil ya, kepemimpinan dengan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Atau Pak, walaupun realisasi praoperasional, pra penelitiannya memang variabel X-nya itu misalkan semuanya juga jelek, bisa diambil semua, tapi saya hanya ngambil satu, ya silahkan.
yang satunya lagi boleh jadi diambil sama mahasiswa lain. Yang X3-nya boleh diambil sama mahasiswa lainnya lagi, sehingga di situ bisa jadi dalam satu lokus penelitian itu ada 3 peneliti dengan variabel yang berbeda. Kalau mungkin di register nanti Anda kalau lanjut usia lanjut kuliah, Anda lakukan sendiri ya tiga-tiga yang tadi menjadi jadi pengaruh kompensasi, kepemimpinan, dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta implikasinya terhadap kinerja karyawan. Jadi X1, X2, X3 terhadap Y dan Z gitu. Nah, itu. Jadi kalau untuk sarjana bisa diambil parsial masing-masing variabel independen oleh satu peneliti mahasiswa ya. Kenapa? Bukan berarti mengurangi kualitas, tidak, karena memang level sarjana itu sampai di level 6. Jadi tidak terlalu harus luas dan dalam gitu ya. Paling tidak Anda sudah merasakan bahwa riset itu seperti apa. Nah, ini diagram alur nanti penelitiannya ya. Ya, tadi permasalahan yang kita maksud tadi itu ya, saat Anda observasi, lakukan pra penelitian ya, di sini akan kita simak gap ya, permasalahan tadi ya. Ada gap antara harapan dengan realisasi, antara apa yang sudah direncanakan dengan realisasinya ini ya. Kemudian kita tadi rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, ini teori-teori tadi yang saya maksud di poin 3 itu untuk dijabarkan dan deskripsikan di bab 2 itu ya. Kajian pustaka, kemudian kerangka penelitian, paradigma penelitian, hipotesis untuk kuantitatif, dan untuk kualitatif itu ada preposisi ya, untuk yang ngambil kualitatif. Silahkan, saya tidak mendetail untuk kualitatif kuantitatif, saya kira benchmark aja ya. Jadi ini filosofinya Anda diceburkan ke sebuah kolam, mau bisa renang, mau tidak, semuanya diceburkan. Jadi di situ bisa merasakan tentang bagaimana sulitnya berenang, sehingga Anda jadi paham nanti solusinya. Jadi sekarang juga sama-sama nih, yang sudah paham dengan riset, yang tidak kurang paham juga diceburkan untuk membuatkan sebuah proposal, bisa benchmark. Nanti Anda akan merasakan sendiri sulitnya di mana, dan pada saat Anda merasakan sulit, Anda bisa bertanya, berdiskusi, dan disitulah Anda mulai paham. Gitu. Karena kalau saya terus-terusan teori, jangankan yang tidak paham, yang sudah paham pun nanti kebingungan mengimplementasikannya. Makanya langsung mulai setelah Anda menyimak materi ini, Anda harus melakukan observasi ke lokus penelitian ya. Nah, ini teori. Termasuk juga tadi hipotesis ya, sampai hipotesis dan penelitian terdahulu. Kemudian metodologi ini untuk di bab 3. Dan sampai sini, sampai metodologi, permasalahan tujuan penelitian ini nanti akan tertuang di bab 1, teori-teori, kemudian hipotesis, kerangka berpikir, hipotesis, penelitian terdahulu akan muncul di bab 2 sini. Dan kemudian metodologi di bab 3. Dan seluruh ini, bab 1, bab 2, bab 3, ini menjadi komponen dasar dari proposal. Dan capaian pembelajaran, learning outcome dari mata kuliah metodologi penelitian, minimal Anda mampu membuatkan yang menjadi komponen dasar, yaitu mampu membuatkan proposal penelitian. Sehingga saat nanti Anda masuk semester 8 dan dengan bertemu dengan mata kuliah skripsi, Anda tinggal jalan saja, karena di semester 7 ini Anda sudah melakukan hal yang kita inginkan. Jadi ikuti aturannya, ikuti perintahnya. Insya Allah kalau Anda mengikuti, semester 8 nanti akan paling tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit gitu ya, karena di semester ini Anda sudah berusaha. Nah, kemudian setelah komponen proposal nanti biasanya pengumpulan data tadi ya, kemudian mengolah dan menganalisis, kemudian ada hasilnya, dan hasil ini akan dituangkan nanti di bab 4 termasuk pembahasan ya. Jadi hasil penelitian dan pembahasan akan tertuang di bab 4, kemudian kesimpulan di bab 5 berupa dan rekomendasi di bab 5. Beres nih. Nah, inilah komponen dasar hasil penelitian. Jadi ada 2.
komponen dasar proposal, ini yang menjadi learning outcome pada mata kuliah ini minimal, syukur-syukur Anda sudah mampu ke komponen dasar hasil penelitian. Di sini Anda menjadi bisa A+ nih, ini ya untuk mata kuliah ini ya. Jadi ingat Bapak Ibu, di Diskab 24 kelas ekstensi kelas Jatinunggal di akhir semester ini dan di pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, Anda harus mempresentasikan, harus mampu membuatkan proposal penelitian dan harus dipresentasikan ya. Saya kira untuk slide ini juga tadi sudah cukup jelas ya dibahas di slide sebelumnya. Nah, ini Anda membuatkan proposal penelitian ya. Judulnya tadi ya, kemudian latar belakang masalah, dibuatin tadi gambaran umum, landasan normatifnya ada ya, berupa undang-undang, peraturan menteri, keputusan menteri yang berhubungan dengan topik dan kajian ya yang ada di judul ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ya, ini adalah di bab 1. Kemudian tadi tinjauan pustaka berupa teori-teori, kerangka pemikiran, kemudian paradigma penelitian dan hipotesis, atau untuk di penelitian kualitatif itu berupa preposisi, itu di bab 2 ya, dan bab 3 metodologi penelitian. Jangan lupa di proposal ini juga ya, yang komponen dasar proposal ini juga harus mencantumkan daftar pustaka. Berikut nanti kalau sebelum seminar usulan proposalnya itu harus melampirkan selain cover itu kata pengantar, daftar isi ya sampai proposal itu. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diselesaikan ya. Jadi minggu depan kita juga akan coba melihat perkembangan dari Anda ya. Bidang kajian, kemudian topik yang Anda akan teliti, kemudian Anda berusaha menuangkan dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan, kemudian tuangkan bab 2, tinjauan pustaka, teori-teori, kemudian kerangka berpikirnya, paradigma penelitian, hipotesis atau preposisi untuk yang kualitatif, kemudian metodologi. Sebaiknya benchmark aja, karena saya tadi Anda mungkin bertanya, Pak saya belum paham, Pak benchmark saja, karena tadi filosofinya sekarang semuanya diceburkan ke kolam renang, yang bisa renang, yang tidak diceburkan, yang bisa, yang paham, yang tidak dipaksa untuk membuatkan. Dan saya yakin dari proses paksaan ini pasti akan merasakan kesulitan, kendala, dan di situ Anda akan mencari baik dengan teman berdiskusi maupun dengan dosen. Nah, di situ walhasil akan mulai paham dengan Anda mencari itu. Daripada Anda terus mendengarkan ceramah dari dosen, itu akan semakin membuat Anda tambah pusing. Itu ya, itu. Itu saja Bapak Ibu kelas Diskab 24 yang Bapak banggakan. Silahkan, banyak sekali yang sudah bekerja di situ, di kelas Jatinunggal juga, saya kira mudah-mudahan bisa observasi di tempat kerja masing-masing. Tapi ingat, lokusnya, objeknya harus perusahaan profit oriented. Jangan lembaga layanan, Bu Cicing, Pak Oha ya. Kemudian untuk di Diskab 24 banyak sekali di swasta ya, Bu Teti di BPR Sumedang, kemudian Disti di BJB, Disti di Citradana, kemudian Pak Agus di Wahana Sentra Arta, kemudian Pak Pipin dan teman-teman di situ di BPR HIK Parahyangan Syariah ya, kemudian juga teman-teman yang lain ada yang di PDAN, Suminar, Siti Suminar, kemudian juga banyak yang di swasta, yang di negeri ASN, Kang Diki, Kang Adikiki ya, itu harus mencari objek lokus untuk perusahaan yang profit oriented ya. Baik, itu saja saya kira, silahkan tinggal langsung diimplementasikan dan dipraktekkan saja. Semoga lancar dan semua mendapatkan kelancaran, kemudian dimudahkan dalam melakukan kegiatan pembuatan proposal penelitian ini ya. Gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Kalaupun ada benar, sudah pasti dan jelas itu datang dari Allah.
Kalaupun salah itu pasti karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Akhir kata kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.